نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال تعالى في كتابه العزيز الكريم بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم الذي قد بلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. Hadirin sedang jemaat rahimani wa rahimakumullah. Puji serta syukur kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat, iradah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini di hari yang penuh berkah yang kata Rasulullah disebut dengan Sayyidul Ayyam, raja dari para hari, di bulan juga yang penuh berkah yakni syahrul Ramadan, di saat yang penuh berkah, di saat insyaallah kita semua dalam keadaan berpuasa. Allah memberikan nikmat teragung, nikmat terbesar yang diberikan tidak kepada semua insan, yakni nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang kita sering mendengar para khatib senantiasa mengatakan dan mengutip dari ayat Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu ibarat, itu ayat yang bukan hanya sekedar lewat di telinga kita, tetapi sebagai pengingat bagi kita semua bahwasanya kalau kita lahir, kata Rasulullah, yuladu fil fitrah, lahir dalam keadaan fitrah. Semua orang, semua bayi, baik bayi yang dilahirkan dari rahim orang Nasrani, dari rahim orang Yahudi, kullu mauludin yuladu ala fitrah, semuanya lahir dalam keadaan fitrah. Dan fitratul nas, fitrah manusia adalah Islam. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti hanya Allah memberikan hidayah kepada kita untuk terus memeluk agama Islam. Kita pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah pun berkenan memberikan syahadat kesaksian kepada kita semua sebagai orang-orang yang mati dalam keadaan yang muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jemaat rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, khatib juga senantiasa berwasiat terkhususnya kepada khatib sendiri dan umumnya jemaah sekalian, mari kita berbekal. Watazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa, dan berbekallah karena sebaik-baik bekal bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat hanyalah ketakwaan kepada Allah. Allah tidak pernah mengatakan sebaik-baik bekal itu harta, tidak. Allah tidak pernah mengatakan sebaik-baik bekal itu anak, tidak. Allah tidak pernah mengatakan sebaik-baik bekal itu jabatan, tidak. Dan bahkan Allah mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah yauma la yanfa', akan ada suatu hari la yanfa' malun wala banun, harta kita yang miliaran, yang triliunan, yang mungkin tidak terhitung, la yanfa' kata Allah, malun wala banun, bahkan anak-anak kita. Anak kita ada yang 2, ada yang 3, ada yang bahkan 11, ada yang bahkan sampai puluhan. La yanfa' kata Allah, malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang salim, hati yang bersih, hati yang tidak ada hasad, tidak ada hasad kepada saudara-saudara kita, tetangga kita, tidak ada rasa iri dengki kepada sesama kita. Hati yang senantiasa khalis, hati yang senantiasa yakni murni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh pengharapan dan juga ketaatan. Bukankah jemaah sekalian bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan
ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kita disuruh oleh Rasulullah SAW untuk sholat, untuk berpuasa, bukan hanya sekedar berpuasa, tapi harus dibarengi dengan iman, dengan penuh keimanan. Kita percaya puasa ini berguna untuk kita, puasa ini kewajiban bagi kita, dan puasa ini salah satu amalan atau satu-satunya amalan yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadits qudsi, wa ana ajzi bih. Satu-satunya amalan yang ana ajzi bih, kata Allah, aku yang akan langsung memberikan ganjarannya hanyalah puasa saja. Di mana kata para ulama, puasa ini yakni pahalanya unlimited, pahalanya tidak terbatas, tergantung sejauh mana, sebaik apa kualitas kita ketika berpuasa. Tapi di sisi lain, imanan wahtisaban, kita juga mengharapkan ihtisaban, ya ihtisaban dari Allah, yakni dengan penuh keyakinan agar apa? Ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi, agar Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Pak, kita ini manusia yang penuh dosa. Bahkan kata Rasulullah SAW, kullu bani Adam, kullu. Kalau Rasul mengatakan kullu berarti la yujad ahad, tidak ada satupun pengecualian. Kullu bani Adam khata'un, kata Rasulullah. Semua anak cucu Adam itu khata'un, pasti pendosa, pasti pernah melakukan dosa, pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi kata Rasulullah, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik pendosa adalah orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan kita bisa kembali? Waktu kita kembali terbaik kepada Allah dan Rasulnya adalah sekarang, jangan dinanti-nantikan. Karena tidak ada yang namanya jaminan kita akan meninggal kapan, kita akan masuk surga waliyadzubillah ataukah masuk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala waliyadzubillah. Kita selalu berdoa kepada Allah agar diberikan kemudahan oleh Allah untuk melakukan amal soleh sehingga dinisbatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk surga. Tapi jamaah sekalian, Rasul juga mentahdir kepada kita. Tahdir ini di mana memberikan peringatan kepada kita bahwasanya kam min shalimin, kata Rasulullah di hadis yang lain, rubba min shalimin, begitu banyak yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Tidaklah puasanya itu kecuali hanya sekedar menahan daripada lapar dan juga haus. Pahalanya ataupun yang dia dapat hanya sekedar mendapatkan haus dan lapar saja. Di mana kam min shalimin dalam bahasa Arab, kam min shalimin maknanya itu adalah kathir, Pak. Kathir itu banyak, bukan satu dua, tapi banyak, kata Rasul, orang yang berpuasa tapi puasanya hanya sekedar menahan haus dan juga dahaga saja atau lapar saja. Maka Imam Al-Ghazali memberikan penerangan kepada kita semua, ada 3 golongan orang yang dia berpuasa. Pertama adalah orang yang awal, shalim awal, ausiam awal, orang yang berpuasa awal. Ini disebutkan oleh Imam Al-Ghazali adalah orang-orang atau puasanya anak-anak kecil, puasanya bocil. Adalah orang-orang atau manusia yang berpuasanya itu hanya menunggu saja. Dia berpuasa hanya berharap cepat maghrib, hanya berharap cepat-cepat untuk berbuka. Dialah orang yang hanya berpuasa, yang tadi disebutkan oleh Rasul, berpuasanya hanya menahan diri daripada haus dan juga dahaga saja. Tapi ada yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, yakni as-siyamu khassah, puasa khusus. Siapa yang mereka jamaah rahimani wa rahimakumullah? Puasa khusus adalah orang-orang yang berpuasa pertama memang betul dia menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Di antaranya tadi makan dan minum, ya. Lalu membatalkan, mungkin kalau yang sudah menikah tidak boleh berjima di siang hari, tidak boleh melakukan hal-hal yang lain. Plus orang yang puasa yang khusus adalah dia bukan hanya perutnya saja yang berpuasa, tapi mulutnya juga berpuasa. Dia tidak melontarkan kalimat kepada saudaranya illa khair, kecuali kalimatnya dalam
Gimana kebaikan? Dia tidak menggunakan mulutnya saat berpuasa yang kurang lebih 12 jam, tidak melontarkan cacian makian kepada saudaranya. Bukan hanya perut yang dia berpuasa, tapi mulutnya juga berpuasa. Fam atau mulut kita berpuasa. Wal uyun, dan juga mata-mata kita ikut berpuasa. Jangan sampai ketika kita berpuasa tapi mata masih jelalatan, lihat yang seksi-seksi, lihat yang mengumbar aurat. Hal-hal tersebut memang tidaklah membatalkan puasa, tapi mengurangi pahala puasa kita bersama. Maka puasa itu, kata Imam Al-Ghazali, bukan hanya sekedar perut, tapi juga mulut kita, wal uyun, dan juga mata kita, wal udhun, dan juga telinga kita. Jauhkan dari mendengar suatu hal yang bisa melalaikan kita, membuat hati kita berflah. Tapi sebaliknya, dengarkanlah Al-Quran, dengarkanlah murotal, dengarkanlah ceramah yang bisa menambahkan zadul iman, karena menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah puasa orang yang khusus. As-siyamu khosun atau as-siyamu khusus. Tapi yang ketiga, jemaah sekalian, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasanya ada puasa yang lebih baik dari itu, yakni siyamu khosun bil khosun, yakni puasa khusus bil khusus. Orang yang berpuasa, pertama dia menahan makan dan minum dan semua yang membatalkan secara zahir, menahan pamnya mulutnya, menahan uyunnya matanya, menahan udhunnya, dan puasa orang khosun bil khosun juga dia menahan hatinya ikut berpuasa. Bukan hanya raganya saja yang berpuasa, tapi hatinya ikut berpuasa. Tidak dengki kepada sesama, tidak ada niat buruk kepada sesama, tapi selalu dibarengi dengan hati yang ikhlas, hati yang baik, prasangka yang baik kepada saudaranya. Bukankah Rasulullah mengatakan idza salihal jasad kullu? Ada salah satu qit'ah, ada salah satu bagian dari jasad kita tuh, idza salaha, kalau itu bagus, salihal jasad kullu, maka seluruh jasadnya akan baik. Maka makna puasa orang yang khosyah bil khosyah adalah orang yang berpuasa daripada semua yang zahir yang bisa membatalkannya, makan dan minum, berjima di siang hari, dan juga mempuasakan dirinya, mempuasakan daripada mulutnya, telinganya, semua anggota jawarihinya, anggota badannya. Dan puasa yang khosyah adalah orang-orang yang hatinya juga ikut berpuasa. Hadirin jemaah rahimani wa rahimakumullah. Dan di hadis yang lain Rasulullah mengatakan man qala ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini bukan hanya di siang hari saja, Pak, untuk berpuasa dalam tanda kutip, tapi di malam hari juga kita disuruh oleh Allah untuk qoma, untuk berdiri. Bukan berarti siang hari kita malas-malasan, bukan berarti di siang hari karena kita berpuasa, tapi malam harinya kita semalaman misalkan tidur, tapi tidak. Kata Rasul, qoma, ayo di malam hari itu qoma, kita berdiri. Jadi untuk apa? Melakukan ibadah-ibadah kepada Allah. Hadihi bima'na qiyamul lail, menghidupkan malam hari kita. Kalau kita biasanya dengan tarawih, kita mengazamkan diri bahwa sekalian, yakni sebab siang hari ini kita berpuasa kepada Allah, malam hari ini malam kita mendirikan tarawih. Atau kalau mau menambah setelah tarawih, kita senantiasa juga i'tikaf di masjid ini misalkan ya, karena Rasulullah SAW di akhir hayat beliau, di sanad akhirah, di tahun terakhir beliau hidup di muka bumi ini, Rasulullah SAW mu'takif atau i'tikafnya syahrul kamil, 1 bulan full. Wallahu a'lam, tidak tahu juga, setiap orang tidak tahu kapan ajalnya, tapi Rasulullah SAW di akhir hayatnya tuh dari Rasulullah i'tikafnya 30 hari full, yang biasanya hanya 10 hari terakhir saja. Maka tidak cukup Bapak-Bapak sekalian hanya di siang hari saja kita sholat, lengkapilah dengan qoma. Agar apa goalsnya, agar apa tujuannya bisa kita dapatkan, yakni menjadi orang ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Bukankah tiada orang yang lebih bahagia, Pak, dibandingkan orang-orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita ini sudah berapa kali Ramadan, kita ini
sudah berapa kali menjadi alumni Ramadan, tapi sudahkah Ramadan tersebut membekas di hati kita? Kan goals Ramadan itu la'allakum tattaqun. Sudahkah setiap Ramadan berulang-berulang ini membuat hati kita, menambahkan hati kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah sebaliknya? Tapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga jemaah sekalian termasuk orang-orang yang shoma dan qoma yang pada akhirnya diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi insan yang fitrah kelak di Ayyamul Fitr, di Idul Fitri, di hari-hari yang kita semua berbahagia. Dan semoga seperti kata Rasulullah SAW fil akhirah, di akhir, dua hal yang membuat orang itu bahagia ketika berpuasa. Pertama adalah ketika dia berbuka, dan yang kedua adalah ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala fil jannah dengan pintu yang namanya ada Babur Royan. Pintu ahli syar namanya adalah surga Babur Royan, pintu Ar-Royan yang akan diberikan kepada orang-orang yang berpuasa dengan baik, dengan kualitas yang tinggi, seperti hal tadi yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Orang yang berpuasa khosatul khosos, semoga kita termasuk orang-orang yang berpuasa, perut kita puasa, seluruh anggota badan kita berpuasa, dan hati-hati juga berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Mustajab bagi kita semua selain ketika khutbah, antara khutbah pertama dan khutbah yang kedua. Di hadis Rasulullah SAW menyatakan orang yang siam, orang yang sedang berpuasa, doanya senantiasa mustajab di sisi Allah. Terlebih lagi sebelum beberapa saat, beberapa menit sebelum iftar ataupun sebelum maghrib, itu adalah waktu-waktu yang sangat mustajab. Termasuk apalagi hari ini kita masuk di hari yang penuh berkah, Sayyidul Ayyam, hari Jumat, maka perbanyaklah doa-doa kita kepada Allah. Kita semua punya hajat, punya keinginan yang masing-masing, maka munajatkanlah semua doa kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini insan dhaif, kita ini manusia yang pernah kelemahan, maka mintalah kepada Al-Jabbar, mintalah kepada yang Maha Kuasa, mintalah kepada yang Maha Perkasa, yang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di ayat potongan ayat tentang puasa, di akhir ayat, di halaman terakhir, Allah mengatakan wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ketika ada seorang hamba mengatakan di mana aku, ini qarib, sesungguhnya Allah itu qarib. Ya, di ayat yang lain dijelaskan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu sangat akan bahkan lebih dekat dibandingkan urat leher kita. Kalau kita sadar bahwasanya Allah itu dekat, maka mintalah kepada Allah seluruh hajat kita. Kalau kita sadar Allah itu dekat, maka takutlah bermaksiat kepadanya. Apalagi bermaksiat di bulan Ramadan, tentu ketika pahala kita dilipat gandakan, bisa jadi ketika bermaksiat di bulan Ramadan, bisa jadi dosa